Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat, jumpa kembali ya. Nah, yang akan kami sampaikan adalah kunci kebahagiaan hidup ala bin Abi Thalib. Ini kunci kebahagiaan hidup yang bisa kita ingat dan bisa kita pelajari. Apa saja? Yang pertama, jangan membenci siapapun walau dia menzalimi kita. Jadi rasa dendam, rasa benci itu diharap untuk tidak membenci. Kadang orang itu menzolimi kita. Dan menurut saya yang seperti ini sulit hati menerima. Kadang tiap saat, tiap hari menzolimi kita, tapi kita diharap untuk tidak membenci. Kenapa? Biar hidup tidak banyak terbebani dan kita itu merasa bahagia. Pertama itu. Yang nomor dua adalah jangan sedih berlebihan walaupun masalah begitu berat. Beratnya. Seperti saya dalam bulan ini, bulan 12, bulan 1. Berat menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak hambatan, tantangan, rintangan. Tapi ala bin Abi Thalib, silahkan bersedih. Tapi jangan berlebihan walaupun kau sedih. Karena semua pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada solusinya. Apa? Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika ada siang pasti ada malam. Ketika ada susah pasti ada bahagia. Mudah-mudahan ini segera ada jalan keluarnya lah. Saya yakin yang jauh di sana teman-teman sahabat-sahabat pasti ada masalah juga, masalah keuangan, masalah asmara, masalah sengketa dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah terus memberikan jalan keluarnya. Amin ya. Nomor 3, hiduplah dengan sederhana meskipun serba ada. Hiduplah sederhana walaupun serba ada. Artinya jangan berlebih-lebihan. Selama kita sehat harus kita ingat kita sakitnya. Selama kita kaya harus kita hiduplah sederhana meskipun serba ada. Terus nomor 4, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Semoga dipermudah segalanya. Tak pernah berhenti dan selalu berdoa kepada Allah, karena kita itu sejatinya hidup ini numpang pada Allah. Jadi jangan merasa sukses, jangan merasa senang. Semuanya ini pasti Allah akan melindungi kita. Yang penting tiap saat kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Berat, hidup ini berat. Hidup ini berat. Kalau dimaknai, hidup ini harus penuh tanggung jawab, penuh perjuangan, penuh langkah yang pasti. Kalau hidup ini tidak dimaknai perjuangan, tidak dimaknai hal yang positif, mungkin hidup seenaknya saja, mungkin tidak begitu berat. Cuma kan gak ada nilai. Hidup ini sebenarnya mulia, sebenarnya luar biasa hidup ini. Cuma ketika ada masalah, ketika ada rintangan, inilah sebenarnya ujian. Hidup manusia sedang diuji, apakah bisa tidak melewati setiap langkah kerikil yang menghalangi kita. Termasuk saya hari ini juga bagian dari curhat ini. Ya. Jadi sedih, tapi janganlah terlalu berlebih-lebihan. Nomor 5, perbanyak sedekah walaupun saat itu kita dalam keadaan susah. Jadi perbanyak sedekah walaupun keadaan susah. Nah, insya Allah saya bukan hanya bisa ngomong, tapi saya tetap belajar untuk terus bisa istiqomah, yaitu sedekah subuh. Sedekah yang bisa kita berikan walaupun hanya kecil nilainya, tapi kan melatih diri kita biar kita terbiasa bersedekah. Juga ada cerita yang membuat bangga Allah itu bukan sholatmu, bukan ngajimu, bukan berzikirmu, karena itu semua untuk diri kita sendiri.
Tapi memang buat Allah senang itu ketika memberikan bantuan sebagian rezeki atau harta kita yang bisa kita sampaikan ke orang lain. Ya. Terus nomor 6, tersenyumlah walau hati sedang menangis. Artinya selalu tersenyum kepada semua orang, mengayomi, menemani, mengopeni semua orang. Jangan tampaklah kesulitan kita kepada orang lain. Apalagi seorang pelajar yang sering ketemu dengan anak didik kita, jadi harus bertengkar di rumah, jangan dibawa ke sekolah. Mungkin ini ya pembahasan sekaligus curhat. Dengan semua di sana pasti juga mengalami kesusahan, pasti juga mengalami rintangan, cobaan, ujian, semuanya. Dan itu harus kita lewati. Dan harus kita jangan pernah lelah untuk terus melangkah. Untuk terus melangkah dan mencapai nanti tujuan utama, yaitu husnul khotimah. Karena hidup ini tanpa berakhir dengan husnul khotimah, semua akan sia-sia. Jadi tujuan hidup yang paling akhir adalah husnul khotimah. Apalagi cuma harta, tahta, apalagi wanita, semua itu cuma hiasan untuk menyenangi kita. Dan itu pun hanya sementara. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, tidak ada yang permanen. Semua itu titipan. Semua ini bersifat sementara. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran pun juga mengira-ngira, hasil kira-kira kita, baik secara syariat maupun secara tatanan sosial. Makanya orang yang terbaik bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang yang terbaik adalah orang yang ketika salah menyadari kesalahannya dan tiap saat selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Mungkin untuk siang ini terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, dan juga dipanjangkan umurnya, umur yang barokah, umur yang manfaat, umur yang berguna bagi bangsa negara dan anak-anak keluarga kita. Amin. Salam sehat, salam sukses selalu. Kami hari wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.